Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32, yang berbunyi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah dimuliakan. Dan siapa yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bersama, ini adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dimulai ketika dia akan memulai pelayanan, pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah memuliakan dia. Ketika Roh Kudus dalam rupa seekor burung merpati hinggap di atas kepala Yesus, dan terdengar suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah memuliakan Yesus. Ketika dia berada di atas gunung kemuliaan juga Allah memuliakan Yesus. Ketika dia berdoa agar supaya Lazarus dibangkitkan, Allah memuliakan Yesus. Lazarus bangkit. Demikian juga orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga Allah mempermuliakan Yesus dan Allah juga dipermuliakan. Tetapi tidak sampai di sini. Allah mempermuliakan Yesus yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat lagi. Kemuliaan yang Yesus terima adalah ketika dia disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, itulah saat yang terbesar di mana Allah mempermuliakan Yesus. Ketika Yesus disalibkan dan Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya atas umat Tuhan, atas gereja Tuhan. Maka pada saat itu Allah mempermuliakan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang salib. Bagaimana salib itu adalah tempat di mana Yesus dipermuliakan. Salib itu adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang. Bagaimana aplikasi daripada kebenaran firman Tuhan ini? Agar supaya Yesus semakin dipermuliakan dan Allah semakin dipermuliakan, maka saya dan saudara harus memikul salib dalam kehidupan ini. Haleluya. Karena kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau saya dan saudara telah diselamatkan oleh Yesus, kita telah menjadi murid-muridnya, maka kita harus menyangkal diri kita dan harus memikul salib. Kita harus memikul salib dalam kehidupan ini, supaya Yesus dipermuliakan, Allah dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan saya dan saudara. Kemudian kita harus juga memberitakan salib. Bukan hanya memikul, bukan hanya menanggung salib untuk Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga harus memberitakan salib. Memang salib bagi orang Yahudi merupakan satu batu sandungan. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dan bagi orang Yunani itu satu kebodohan. Tetapi firman Allah berkata, tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Untuk itu, kita sebagai orang percaya, kita harus memberitakan salib. Walaupun orang menganggap itu sebagai batu sandungan, atau itu satu kebodohan, tetapi kita harus memberitakan salib. Karena dengan kita memberitakan salib, maka
kita berarti memuliakan Yesus, dan kita sedang mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Dan saya percaya ini adalah tugas atau amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan saudara, kepada kita jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus sudah disalibkan bagi kita, bagi keselamatan jiwa-jiwa kita. Untuk itu, mari kita meresponi dengan kita juga memikul salib. Sekalipun kita menderita pada saat ini mungkin akibat pandemi COVID-19, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur, kita pikul salib. Kita menanggung penderitaan-penderitaan ini oleh karena Yesus, untuk Yesus, supaya Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kemudian mari kita memberitakan salib kepada jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya ketika salib diberitakan, Injil diberitakan, maka Roh Kudus akan menjamah hati mereka, dan Roh Kudus akan membuat mereka percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.